Bagaimana mereka bisa menerjemahkan pada sesi latihan mulai dari sore hari. Fittest, and yeah, we need to give them 100% every game. So I think if we see the squad now, I have fully trust. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg pusing 7 keliling. Lantaran Timnas U23 batal uji coba dan PSSI belum bergerak cepat untuk mencarikan lawan tanding yang sesuai kebutuhan. Situasi ini membuat pelatih asal Belanda itu harus memutar otak demi menjaga performa tim asuhannya. Vandenberg pun terpaksa menggelar simulasi pertandingan 11 versus 11 dengan seluruh pemain Timnas Indonesia U23. Sejatinya, Timnas Indonesia U23 sudah mendapatkan lawan untuk menjalani laga uji coba. Namun rencana itu terpaksa diurungkan karena calon lawan Garuda Muda membatalkannya. Pelatih asal Belanda itu tidak mau berlarut dengan belum adanya laga uji coba untuk saat ini, karena bisa memainkan pertandingan internal tim. Hal tersebut akan dimaksimalkannya dengan sebaik mungkin. Jadi kami harus bermain 11 lawan 11, tetapi bagi saya itu tidak masalah. Jadi saya bisa melihat semua pemain saya, itu bagus. Namun bukan Gerald Vandenberg namanya kalau tidak penuh dengan strategi. Meski laga uji coba batal, ia memanfaatkan momen ini untuk mematangkan skema permainan Timnas U23. Berlatih intens dan memaksimalkan pemain yang ada menjadi jawaban dari situasi sulit ini. Untuk menempa para pemainnya, Gerald menggelar pemusatan latihan di Jakarta pada 20 Juni sampai 14 Juli. Dalam masa TC ini, pelatih asal Belanda tersebut menempa Muhammad Ferrari CS baik secara fisik maupun teknik. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Ahmed Zaki Iskandar justru menyebut dalam TC ini tetap akan ada uji coba. Untuk laga uji cobanya, kemungkinan dengan klub-klub Indonesia yang juga tengah menjalani persiapan. Namun untuk kepastian jadwal uji coba dengan tim mana, menurut Zaki sepenuhnya ada pada keputusan Gerald Vandenberg. Seperti diketahui, pemusatan latihan jangka panjang ini dilakukan guna skuad Garuda Muda tampil pada Piala AFF U23 yang bergulir pada 15-29 Juli di Jakarta dan Bekasi. Dalam ajang tersebut, tim besutan Gerald Vandenberg itu ditargetkan untuk bisa keluar sebagai juara. Raihan juara diharapkan jadi modal bagus jelang tampil pada kualifikasi Piala Asia U23 yang mana Indonesia juga bertindak sebagai tuan rumah grup C pada September mendatang. Menanggapi hal itu, Gerald sama sekali tidak terbebani dengan target ini. Ia mengatakan bahwa setiap tim memang harus menargetkan kemenangan atau juara di sebuah kompetisi. Hal itu juga sejalur dengan kepribadian dirinya selama ini. Sejauh ini, Gerald sudah memenangi beragam gelar mentereng saat menjadi pemain. Ia pernah menjuarai Liga Belanda, Piala Super Belanda, dan Liga Champions bersama PSV Eindhoven. Lalu ia juga sempat mencicipi juara Euro atau Piala Eropa bersama Belanda pada tahun 1988. Jadi semangat juara itulah yang ingin ditularkannya kepada para anak asuhnya. Namun ia tidak bisa menjanjikan apa-apa di Asian Cup U23 2025. Ia tak tahu bagaimana nasib timnya di ajang tersebut nanti. Yang bisa ia pastikan adalah para pemain akan terus berusaha meraih kemenangan di setiap pertandingan. Itu sudah menjadi filosofinya dalam dunia kepelatihan. My target is always to win. I win the Champions League, I win the Copa Europa, I win many things. I never start the season that I say I will lose. I think that's not normal. And where we will end it, I don't know. But my philosophy is that we try to win every game. Gerald Vandenberg membawa pendekatan yang sangat profesional dan realistis dalam membesut timnas Indonesia U23. Filosofinya yang menekankan mentalitas menang di setiap pertandingan menunjukkan sikap matang dan terukur, karakteristik khas pelatih Eropa berpengalaman. Dengan latar belakang prestisius sebagai pemain, Gerald bukan hanya membawa kredibilitas, tapi juga mentalitas pemenang yang sangat penting dalam pembinaan pemain muda. Ia tampak ingin menularkan etos kompetitif Eropa ke dalam skuad muda Indonesia yang seringkali kekurangan konsistensi dalam hal itu. Bahkan pemain seperti Muhammad Ferrari pun mengakui kehebatan metode latihan sang pelatih.
Ia merasa pola latihan yang diterapkan Vandenberg membuat pemain lebih siap secara taktik dan mental menjelang Piala AFF U23 2025. Saat menjalani pemusatan latihan sejak 20 Juni lalu, Vandenberg telah turun tangan langsung memberikan arahan kepada skuad Garuda Muda. Awal-awal masa pemusatan latihan timnas ini masih belum dihiasi materi-materi berat. Gerald Vandenberg masih menekankan pada hal-hal dasar untuk memanaskan mesin para pemain. Selain itu, tim pelatih juga menekankan pentingnya berkomunikasi dengan satu sama lain. Dikutip dari unggahan TikTok Timnas Indonesia, para pemain yang dipanggil Gerald Vandenberg untuk menjalani pemusatan latihan terlihat begitu antusias. Tak terkecuali Jens Reven yang dirinya menjadi satu-satunya pemain diaspora. Sama seperti biasanya, striker FC Dordrecht itu tampak paling antusias untuk membela lambang Garuda di dada. Reven sangat berperan besar membawa Garuda Muda menjuarai ajang Piala AFF U19 2024. Ia mencetak gol perdana dengan sangat emosional dan menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang berbakat. Tak hanya membuka peluang kemenangan bagi timnas Indonesia, gol ini juga menunjukkan bahwa ia telah siap untuk bermain di tingkat internasional. Secara keseluruhan, ia membukukan 4 gol sepanjang bermain di Piala AFF U19 2024. Kini, Reven menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola tanah air. Ia pun dinilai pantas untuk mengisi posisi penyerang timnas U23. Menurut Gerald Vandenberg, pemain yang menjalani pemusatan latihan saat ini sesuai dengan pilihannya sendiri. I think we got very good players, so I really believe that we can do something special. Pelatih asal Belanda tersebut bahkan harus rela tidur sampai larut malam guna mendapatkan pemain yang ia inginkan. Penting baginya memiliki pemain yang memiliki karakter sehingga bisa menimbulkan keberagaman dalam skuad Garuda. Dengan ketekunan Vandenberg tersebut, para pemain pun mulai merasakan perubahan positif dalam cara mereka bermain dan berpikir di lapangan. Salah satunya adalah Muhammad Ferrari yang mengaku semakin termotivasi untuk tampil maksimal di setiap sesi latihan. Ia memiliki ambisi tinggi bersama timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025. Ia berjanji siap maksimal agar membawa Garuda Muda menjadi juara setelah pada edisi sebelumnya mengalami kegagalan di partai puncak. Ferrari jadi salah satu pemain dengan syarat pengalaman timnas Indonesia U23. Selain kerap dipanggil skuad senior, dia sudah jadi bagian tim U23 pada Piala AFF U23 2023 alias 2 tahun lalu. Bahkan Ferrari rutin dimainkan saat timnas Indonesia U23 harus pas jadi runner-up Piala AFF U23 2023. Sayang, Garuda Muda kalah adu penalti dari Vietnam. Modal itu membuat motivasi Muhammad Ferrari dalam membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 semakin tinggi. Dia tak ingin mengulangi kekalahan Garuda Muda 2 tahun lalu dan bertekad membayar lunas pada tahun ini. Ya, karena kan 2 tahun lalu kalau nggak salah kita juara 2 di Thailand dan semoga tahun ini kita bisa berikan piala buat di rumah kita sendiri.